Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refakrio Andara dengan NIM J1A119066 dari kelas K3 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hallualeo. Di sini saya mengambil tema tentang stunting. Berikut di samping adalah bahaya latin stunting. Bahaya latin artinya bahaya yang tetap ada dan tersembunyi untuk waktu yang lama serta bisa muncul sewaktu-waktu. Apa sih itu stunting? Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting biasa terjadi sejak di dalam kandungan hingga anak mencapai usia 2 tahun. Stunting juga merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya atau bertumbuh pendek atau kerdil, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolahnya. Apa sih ciri-ciri stunting pada anak? Ciri-ciri stunting pada anak itu dimana kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimana ciri-cirinya yang pertama itu pertumbuhan melambat, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact. Yang ketiga tuh wajah tampak lebih mudah dari usianya. Yang keempat, tanda pubertas terlambat. Kelima, pertumbuhan gigi terlambat. Dan yang terakhir, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Berikut adalah penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan makanan bergizi di Indonesia itu sangat mahal. Yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, antenatal care, atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan, atau postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang terakhir itu kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Berikut di samping ini adalah stunting dicegah, kecerdasan anak meningkat. Stunting tidak hanya soal kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, tetapi stunting juga berdampak pada tingkat kecerdasan anak, di mana tingkat kecerdasan anak di Indonesia berada di urutan 64, terendah dari 65 negara di dunia. Ranking tingkat kecerdasan anak di negara-negara ASEAN, yang pertama itu urutan kedua yaitu Singapura, urutan ke-17 Vietnam, urutan ke-50 Thailand, 52 Malaysia, dan Indonesia berada di urutan 64. Mengapa stunting itu jadi penting untuk dicegah? Yang pertama itu bisa menghambat pertumbuhan otak anak. Yang kedua, menurunkan kualitas belajar dan produktivitas di usia dewasa. Dan yang ketiga, mengancam meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes. Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan stunting sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ibu hamil dan bersalin. Intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPM, mendeteksi dini penyakit menular dan tidak menular, pemberantasan kecacingan, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusu dini atau IMD dan ASI eksklusif, serta penyuluhan dan pelayanan KB. Yang kedua itu balita,
pemantauan pertumbuhan balita, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita, menyelenggarakan stimulasi dini perkembangan anak, serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Ketiga, anak usia sekolah, melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau Proggas, serta memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Yang keempat, remaja, yang meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok dan tidak mengonsumsi narkoba, serta pendidikan kesehatan reproduksi. Yang terakhir itu dewasa muda, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatkan penyuluhan untuk PHBS, pola gizi seimbang, tidak merokok atau tidak mengonsumsi narkoba. Itulah tadi penjelasan terkait materi dari stunting. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami penjelasan yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.